Dustin adalah seorang duda yang tinggal sendirian di rumahnya. Suatu hari, bel pintunya berbunyi. Dia membuka pintu dan di sana dia melihat istrinya. Kok bisa? Semoga kamu membuka mata lebar-lebar untuk yang satu ini. Lihat, ada foto Dustin dan istrinya di dinding. Istrinya punya tai lalat di pipi. Wanita yang mengetuk pintunya tidak punya, jadi itu pasti saudara kembar istrinya Dustin. Dylan dihukum dan bahkan dilarang bertemu pacarnya selama seminggu. Suatu malam, saat ibu Dylan baru pulang, dia menemukan Dylan di kamarnya dan bertanya apa dia bertemu seseorang hari itu. Dylan menjawab bahwa dia belajar di rumah seharian. Ibunya nggak percaya. Kenapa? Lihat, ada noda lipstik di leher Dylan. Pasti pacarnya sempat mampir sebentar. Remaja lain yang sedang dihukum, Erza, dilarang bertemu teman-temannya selama 2 minggu karena nilai ujian sejarahnya jelek. Suatu malam, ibunya sedang ada shift malam dan baru pulang besok sorenya. Saat mengecek putrinya, dia langsung tahu Erza mengundang temannya menginap. Kok bisa tahu ya? Lihat kamar Erza baik-baik. Ada 2 piring, 2 cangkir, dan 2 garpu. Bukan cuma Erza yang makan malam di kamarnya semalam. Dan dia lupa bersih-bersih. Nambah 2 minggu lagi nih. Vania Dina adalah seorang wanita muda kaya yang menyimpan koleksi perhiasan indah dan mahal di balik kaca di ruang gantinya. Suatu pagi, dia tersadar seseorang memecahkan kaca itu dan mencuri perhiasannya. Petugas kebersihan, Bu Dina bilang dia membersihkan ruangan ini jam 5 pagi dan perhiasan itu masih ada. Sahabat Vania yang menginap di sini minggu itu bilang dia nggak pernah masuk ke ruang ganti. Sepupu Vania yang juga menginap selama liburan bilang dia masuk ke ruang ganti pagi tadi. Tapi nggak merhatiin perhiasannya dan pastinya nggak nyuri apapun. Siapa pembohongnya? Si petugas kebersihan, tepat setelah dia memecahkan kaca dan mencuri perhiasan, dia menyapu pecahan kaca itu dan membersihkan semuanya, karena di lantai nggak ada pecahan kaca. Oke, mari uji kemampuan observasimu lagi dengan tugas ini. Aku akan menunjukkan 2 orang dan beberapa barang. Tugasmu adalah menebak barang itu milik siapa. Mari mulai dengan yang mudah. Bagaimana dengan stetoskop ini? Yep, pastinya punya dokter di sebelah kanan. 2 orang lagi, ada yang bisa nebak siapa pemilik gelang ini? Ada nama yang terukir di gelang itu, Sofia. Gadis di sebelah kiri ini punya name tag dengan nama yang sama, jadi itu pasti gelangnya. Selanjutnya, lipstik ini. Ada 2 gadis yang mungkin adalah pemiliknya. Tapi apa tebakanmu? Lipstiknya punya siapa yo? Pasti punya dia. Keduanya pakai lipstik. Tapi lipstik gadis ini warnanya sama persis dengan lipstik itu. Anting dan 2 gadis lain. Bisa tebak? Pasti yang ini, telinganya ditindik, tapi gadis satunya enggak. Barang selanjutnya adalah pengering rambut. Menurutmu, siapa pemiliknya? Pasti milik gadis ini. Dia punya rambut panjang, sementara pria yang ini botak. Oke, yang ini lebih seru. Yang sekarang harus kita tebak adalah pemilik kucing kecil yang imut ini.
Menurutmu siapa? Lihat goresan kecil di kaki gadis ini. Ini dia petunjuknya. Kucing itu punya dia. Satu barang terakhir yang harus kamu tentuin. Kali ini adalah foto si pemilik barang ini saat remaja bersama orang tuanya. Menurutmu, siapa pemiliknya? Remaja di foto ini berambut merah dengan mata hijau. Cuma ada satu gadis berambut merah dengan mata hijau. Dan ini dia, itu pasti fotonya. Ismi sedang jalan-jalan di hutan dan dia tersesat. Dia menemukan rumah penyihir dan memintanya mengantarnya pulang. 5 pintu muncul, cuma satu pintu yang akan membawamu pulang dan kamu cuma punya satu kesempatan. Pintu itu berwarna hitam, tapi bukan di sebelah pintu paling kiri atau paling kanan, tapi juga bukan pintu di tengah. Pintu mana yang harus Ismi pilih? Cuma ada 3 pintu hitam di sini, bukan pintu di sebelah yang paling kiri atau paling kanan. Jadi, pintu keempat harus dicoret. Selain itu, bukan pintu tengah, jadi coret yang tengah. Ismi harus keluar dari pintu di sebelah kiri. Aiko terbangun di ruang bawah tanah yang gelap dan lupa apa yang terjadi. Dia melirik ke sekeliling dan melihat pintu logam. Sayangnya, pintu itu terkunci dan bukan cuma butuh satu kata sandi, melainkan 4. Aiko cuma punya satu kesempatan. Untungnya, di sebelah pintu ada papan berisi 4 kata. Apple, bread, chair, dan dress. Kata apa yang harus dia masukkan ke tiap kotak? Perhatikan bentuknya masing-masing. Beberapa huruf lebih besar dari yang lain, dan tiap kata harus pas di sana. Jadi, bread pasti di kiri atas, apple di kanan atas, dress di kiri bawah, dan chair di kanan bawah. Di sebuah pabrik, 1,5 pekerja membuat 1,5 kursi dalam 1,5 jam. Berapa kursi yang dibuat oleh seorang pekerja jika dalam satu hari kerja ada 6 jam? Kalau 1,5 pekerja membuat 1,5 kursi dalam 1,5 jam, berarti satu pekerja membuat satu kursi dalam waktu yang sama, yaitu 1,5 jam. Jadi, dalam 6 jam kerja sehari, seorang pekerja membuat 4 kursi. Hari ini santai banget, tapi begitu hujan turun, petugas polisi kota kita dapat laporan. Pak Jonas bilang ada yang baru saja menabrak mobilnya dan kabur. Petugas pun tiba. Dia menemukan seseorang sedang memperbaiki ban mobilnya di dekat sana. Pak Jonas bilang pria itu yang menabrak mobilnya. Kata pria itu, Pak Jonas bohong karena dia sudah mencoba memperbaiki mobilnya selama lebih dari 1 jam dan sudah ada di sini sejak tadi. Siapa yang bohong? Orang yang sedang memperbaiki mobilnya. Hujan baru saja turun. Kalau dia memang memperbaiki mobilnya sejak tadi, jalanan di bawah mobilnya pasti kering. Tapi jalanan ini basah. Artinya mobilnya baru saja rusak. Mungkin saat dia kabur setelah kecelakaan. Sekelompok bajak laut tiba di sebuah pulau terpencil di Karibia pada malam hari. Pagi harinya, sang kapten turun ke darat untuk mengambil harta karun rahasianya yang tersembunyi di sana. Tapi saat sampai di sana, harta karun itu tidak ada. Seorang krunya sudah ke darat duluan dan mencuri semuanya. Ada 3 tersangka, Billy si perwira 1, Gaga si bosman, dan Willy si koki. Mereka semua menyangkal telah mencuri, tapi sang kapten tahu siapa yang bohong. Siapa ya? Ada jejak kaki di pantai tadi yang bukan milik sang kapten.
Salah satunya adalah tapak kaki biasa, tapi yang lainnya adalah lubang dari tongkat kayu. Pencurinya pasti gagah si Bosman, karena cuma dia yang berkaki kayu. Mari latih matamu sebentar, bisa tunjuk yang berbeda sendiri? Ya, ini dia. Lanjut ya, perhatikan baik-baik dan kamu cuma punya beberapa detik untuk mencarinya. Itu dia, benar. Sekarang makin sulit nih, tapi kamu pasti bisa. Apa jawabanmu? Ini dia, kamu nemu nggak? Oke, yang terakhir, yang paling sulit. Apa kamu melihat yang beda sendiri kali ini? Itu dia, keren.